Selamat siang HMJ. Terima kasih. Pada saat ini saya Dr. Putri Krisna Kumara Dewi MBiomed akan mendemonstrasikan mengenai pemeriksaan breast examination untuk kebutuhan CSL atau Clinical Skills Lab pada HMJ Undiksa 2024. Selamat siang Mbak, nama saya Dr. Dewi. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Selamat siang dokter. Sebelumnya perkenalkan saya Dewa Ayu. Di sini saya merasakan adanya benjolan di payudara sebelah kanan dokter. Payudara sebelah kanan. Sejak kapan benjolan itu ada? Sejak SMA dokter. Sejak SMA. Sekarang usianya berapa Mbak Dewa Ayu? 20 tahun dokter. Berarti sekitar berapa tahun itu? Sekitar 7 tahun atau 5 tahun dokter. Benjolan 5 tahun ya. Sebelah kanan saja. Sebelah kanan berapa benjolan? Hanya satu. Hanya satu benjolan. Itu muncul pertamanya satu itu sampai sekarang ukurannya tetap? Bertambah dokter. Awal mulanya kurang lebih seperti ukuran lereng, tapi bertambah besar sedikit. Benjolan itu apakah terus ada atau dia hilang timbul misalnya bersama menstruasi atau bersama keadaan yang lain? Terus ada dokter. Terus ada. Tidak pernah ukurannya bertambah berkurang? Bertambah sedikit. Bertambah sedikit bersama menstruasi atau tidak bersama menstruasi? Membesar mengecil atau terus membesar saja? Terus membesar saja. Nah, benjolan itu apakah disertai dengan keluhan yang lain seperti nyeri? Tidak ada. Ada perubahan warna kulit di sekitar benjolan? Tidak ada. Warna kulit seperti biasa ya. Kemudian nyeri juga tidak ada ya. Apakah mohon maaf saya bertanya agak sedikit sensitif, apakah putingnya ada mengeluarkan cairan? Tidak ada. Tidak ada nyeri atau luka yang tiba-tiba muncul juga di putingnya? Tidak dokter. Tidak ada. Berarti hanya benjolan saja ya, satu itu saja. Di ketiaknya, sekitaran ketiak atau di sekitar benjolan itu ke atas, apakah ada rasa nyeri atau benjolan yang lain? Sejauh yang saya lihat itu tidak ada dokter. Tidak ada. Sampai di atas ini juga tidak ada? Sekitar Tidak. selangkah, sekitar tetek tidak ada, satu itu saja. Oke. Apakah di semua tempat lain itu disertai dengan nyeri-nyeri? Misalnya di sekitar tulangnya, atau disertai sakit kepala, atau disertai sesak nafas, atau disertai gangguan pada pencernaan? Tidak ada dokter. Tidak ada. Jadi benjolan itu sendiri saja ya pada saat itu. Oke. Riwayat benjolan ini apakah pertama kali muncul pada 5 tahun yang lalu atau sebelumnya sudah pernah? Pertama kali muncul 5 tahun yang lalu sampai sekarang. Oke, sebelumnya tidak pernah ya. Kalau di keluarga ada yang menderita benjolan seperti ini juga pernah dulu? Ada dokter. Dulu ibu saya ada terdiagnosis itu FAM dokter. Oh, namanya FAM. Sudah dioperasi atau belum ibunya? Tidak dokter. Jadi dibiarkan begitu? FAM-nya masih ada sampai sekarang atau sudah hilang? Sudah hilang dokter. Sudah hilang. Berapa kali ibu yang terdiagnosis itu? Hanya sekali dokter. Hanya sekali saja. Pada saat usia berapa kira-kira tahu nggak? Kalau itu saya kurang tahu dokter. Oke. Saya boleh menanyakan riwayat, mohon maaf ya untuk saya bertanya riwayat ini agak sensitif. Adik menstruasinya kapan pertama kali? Saat umur 14 tahun dokter. 14 tahun. Sampai sekarang apakah setiap bulan sudah menstruasi? Sudah di tanggal yang kurang lebih sama. Mungkin kira-kira maju mundurnya 3 hari atau maju 3 hari atau mundur 3 hari atau jadwalnya berantakan? Teratur dokter. Teratur ya, teratur. Tidak ada nyeri, tidak ada menstruasi berlebih? Tidak ada dokter. Tidak ada ya. Apakah, saya mohon maaf, apakah sudah menikah? Belum dokter. Belum ya. Apakah sudah aktif secara seksual? Belum dokter. Tidak juga ya. Berarti kan belum pernah menggunakan KB, belum pernah menyusui begitu ya? Iya, belum. Oke. Nah, dari yang sudah saya lakukan pertanyaan-pertanyaannya itu sepertinya kita akan membutuhkan yang namanya pemeriksaan fisik terhadap payudara Mbak, karena masalahnya di payudara. Itu memang pemeriksaan yang sedikit sensitif,
saya mohon maaf nanti kalau misalnya tidak nyaman. Hanya pemeriksaan ini memang kita perlukan untuk mengetahui tindakan selanjutnya yang mau kita ambil itu seperti apa. Nanti Mbak tidak perlu khawatir, saya tidak sendirian, saya akan ditemani oleh rekan kerja saya yang perempuan juga, sehingga apapun yang saya lakukan Mbak tidak perlu khawatir, tidak akan melenceng dari kebutuhan saya untuk mendiagnosis dan memutuskan terapi yang akan kita lakukan. Apakah Mbak bersedia untuk dilakukan pemeriksaan itu? Bersedia, Dok. Oke, kalau begitu saya cuci tangan dulu. Mbak silahkan buka bajunya saja, kemudian baju dan baju dalam di sekitar payudaranya. Kemudian silahkan duduk dulu di sebelah situ. Kita akan lakukan pemeriksaan duduk dan tidur. Ya, begitu ya. Sebelum melakukan pemeriksaan seperti pemeriksaan yang lain, kita akan melakukan cuci tangan dengan menggunakan teknik aseptik. Teknik aseptik ini bertujuan untuk mengurangi penyebaran infeksi baik dari pasien sebelumnya yang kita periksa ke pasien yang kita periksa sekarang, ataupun penyebaran infeksi dari pasien kita sekarang ke diri kita atau ke pasien kita yang berikutnya. Sehingga teknik aseptik ini harus dikerjakan sebelum dan sesudah setiap pemeriksaan yang kita lakukan. Bila sudah seperti ini, kita siap melakukan pemeriksaan terhadap pasien dan memastikan pasien berada pada posisi pemeriksaan yang kita butuhkan. Mbak, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan terhadap payudara Mbak ya. Jadi saya dan rekan saya perempuan akan melakukan pemeriksaan. Yang pertama saya akan melihat payudara Mbak seperti apa. Ada 4 posisi yang kami butuhkan untuk melihat payudara Mbak. Yang pertama adalah posisi tangan di samping. Yang kedua adalah posisi tangan di pinggang. Yang ketiga adalah posisi tangan di atas kepala. Yang keempat adalah Mbak posisi agak membungkuk sedikit seperti ini. Kemudian yang posisi terakhir adalah saya minta nanti Mbak menggerakkan otot dada dengan posisi tangan di samping. Itu kita tujuannya untuk melihat apakah ada perubahan-perubahan yang terjadi pada payudara pada saat posisi tersebut dilakukan. Baik, untuk pertama saya mau lihat posisi samping. Tangannya di samping dua-duanya, badan tegak. Oke, payudara pada posisi ini tampak simetris. Puting berada pada kurang lebih ICS atau intercostal space 4 dan 5. Kemudian tidak ada discharge, terdapat benjolan pada payudara sebelah kanan sekitar posisi di posisi medial dari garis mid clavicular dextra di atas atau posisi superior dari puting pasien. Kemudian tolong dibawa ke samping tangannya. Ya, tidak ada perubahan simetrisitas pada payudara kiri dan kanan, tidak ada perubahan, tidak ada discharge yang muncul, kemudian tidak ada perubahan puting, dua-dua puting mengarah ke arah eksterior dari badan pasien. Apakah ada rasa nyeri pada saat pergerakan ini, Mbak? Tidak ada. Benjolan juga tampak tetap berada di sana, namun memang sedikit bergerak sesuai dengan pergerakan otot. Naik ke atas, Mbak, tangannya. Ya, pada saat naik ke atas payudara ikut bergerak, namun pergerakan simetris. Benjolan ikut bergerak. Adakah rasa nyeri? Tidak ada. Tidak ada tampak perubahan discharge atau perubahan warna kulit seperti adanya pelebaran pori-pori atau adanya perubahan warna kulit yang lain pada posisi. Coba membungkuk, Mbak. Oke, pada pembungkukan boleh diturunkan tangannya.
Tampak payudara pendulum simetris, tidak ada tahanan pada kulit, tidak ada perubahan pada nipple. Kemudian adakah rasa nyeri? Tidak ada. Benjolan juga tidak berubah, tetap di tempat yang sama. Oke, silahkan berdiri. Kemudian tangannya di sini, bisa digerakkan otot dadanya. Oke, pada saat penggerakan otot dada tidak tampak nyeri pada pasien, kemudian tidak tampak asimetrisitas pada payudara, dan tidak tampak perubahan pada permukaan kulit dan adanya nipple, perubahan pada sekitaran nipple, dan tidak ada tampak discharge pada nipple. Baik, terima kasih. Saya sekarang akan melakukan perabaan. Yang tampak adalah dari keseluruhan pemeriksaan, yang tampak hanya adalah nodul soliter, tidak tampak nodul yang lain. Kemudian tidak tampak adanya luka atau borok pada pasien dalam semua posisi. Kemudian tidak tampak adanya perubahan warna kulit dan tidak tampak adanya perubahan pada nipple dari seluruh posisi tersebut. Hanya tampak benjolan soliter yang kemudian akan diteruskan pada pemeriksaan palpasi pada pasien dalam posisi berbaring. Setelah melakukan inspeksi pada payudara pasien, kita akan melakukan palpasi pada payudara pasien dengan kondisi posisi pasien supin pada meja pemeriksaan atau examination table. Karena pasien mengeluhkan benjolan pada sisi kanan payudara, dengan prinsip pemeriksaan bahwa yang sakit adalah diperiksa terakhir demi kenyamanan pasien, maka kita akan melakukan pemeriksaan payudara pertama pada sisi payudara kiri dari pasien. Saya tetap berada pada sisi kanan sesuai dengan lege artis pemeriksaan fisik pasien. Nah, untuk memudahkan, saya akan membagi pemeriksaan ini menjadi payudara lateral dan payudara medial kiri, kemudian payudara lateral kanan dan payudara medial kanan berdasarkan hasil inspeksi bahwa benjolan pasien berada pada payudara kanan atau glandula mammae dextra bagian medio superior, sehingga bagian itu yang akan saya periksa terakhir. Pemeriksaan ini membutuhkan posisi tangan pasien dua. Yang pertama, berdasarkan Bates Physical Examination, posisi tangan pasien itu terdapat perbedaan antara pemeriksaan payudara medial dan pemeriksaan payudara lateral. Yang pertama, pada pemeriksaan payudara lateral, posisi tangan pasien ada di belakang kepala, kemudian bahunya naik 90 derajat atau lebih. Kemudian pada saat pemeriksaan payudara bagian medial dari puting, maka tangannya diturunkan menjadi memegang bahu, seperti itu. Wilayah pemeriksaan yang akan saya periksa adalah dari bagian superior dibatasi oleh klavikula, bagian inferior dibatasi oleh mammae, lipatan payudara inferior, bagian lateral dibatasi oleh garis aksila posterior, dan bagian medial dibatasi oleh garis parasternal dextra dan atau sinistra tergantung dari payudara yang akan kita periksa. Ada 3 cara periksa yang akan kita lakukan yang akan didemonstrasikan ketiganya. Yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan pada payudara sinistra bagian lateral dan akan menggunakan teknik pemeriksaan vertikal di mana tangannya akan seperti kepiting yang bergerak. Tangan yang digunakan adalah bantalan tangan jari 2, 3, dan 4 pada kedua tangan ini dengan posisi jari seperti bermain piano, tidak terlalu kaku dan tidak terlalu keras, tapi menggunakan bantalan seperti ini. Kita akan memeriksa dari bagian aksila posterior. Pada saat sudah di batas inferior, kemudian kita balik lagi. Penekanan pada pemeriksaan ini akan tergantung dari seberapa besar payudara pasien dan seberapa gemuk pasien tersebut. Yang penting adalah bahwa pada penekanan itu sampai di bawah atau sampai di rusuk pasien kalau bisa teraba.
Setelah mencapai bagian medial dari yang dibatasi oleh puting, saya harus merubah posisi tangan pasien. Maka saya akan berkata, Mbak, posisi tangan yang dari atas kepala tolong dipindahkan menjadi pemegang bahunya. Kemudian setelah pasien memegang bahunya, kita akan melanjutkan pemeriksaan ke arah medial. Setelah sampai di parasternal sinistra, kita akan melakukan pelaporan terhadap pemeriksaan yang sudah kita lakukan. Bagian pertama yang saya temukan adalah payudara, tidak terdapat benjolan pada payudara sinistra. Sepanjang pemeriksaan tidak ada rasa nyeri yang dirasakan oleh pasien atau pasien tidak tampak meringis, tidak ada perubahan warna kulit, tidak ada perubahan tekstur kulit, tidak ada perubahan areola, tidak ada kemudian perubahan masuknya puting, atau tidak ada perubahan pembesaran pori-pori yang disebut POD orange. Pada pemeriksaan ini ditemukan payudaranya pendulum, bergerak seperti biasa, tidak ada kekakuan dan tidak ada tampakan jaringan fibrosis di bawah payudara. Tidak ada luka dan tidak ada discharge yang teraba pada tangan saya selama pemeriksaan ini. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan payudara kiri, kita akan melakukan pemeriksaan payudara kanan. Sekali lagi pemeriksaan yang dilakukan adalah dari lateral, karena pasien mengeluhkan benjolan pada bagian medial superior dari payudara dekstranya, sehingga bagian itu yang diperiksa terakhir. Saya melakukan pemeriksaan dengan teknik vertikal dulu. Setelah sampai ke bagian puting, saya akan meminta pasien untuk memindahkan tangan kanannya ke bagian bahu kembali setelah tadinya berada di atas dan melanjutkan pemeriksaan ke bagian medial. Pada saat saya menemukan benjolan, saya akan harus mengukur berapa benjolan itu berdasarkan kuadran. Kuadran yang kita gunakan untuk mengukur atas bawahnya, kita menggunakan garis mid clavikula, aksila anterior dan atau aksila posterior. Untuk garis mediannya atau melintangnya, kita menggunakan puting sebagai ukuran. Bila ada penggaris, maka kita menggunakan penggaris untuk mengukur berapa senti dari patokan tersebut benjolan yang ada. Bila tidak ada penggaris, maka kita akan menggunakan jari untuk menentukan di mana benjolan tersebut ada. Saya menemukan benjolan kira-kira sebesar bola pingpong pada 4 jari di atas puting, 2 jari sebelah medial dari garis mid clavikula. Pada perabaan, pada benjolan tersebut, di atasnya tidak ada perubahan warna kulit. Tampak benjolan ini adalah benjolan soliter dengan permukaan halus atau licin dan bisa digerakkan, berarti tidak menempel pada permukaan dan atau tidak menempel pada otot di bawahnya. Tidak ada rasa nyeri pada pasien tidak meringis pada perabaan benjolan. Tidak ada keluar discharge pada saat saya menekan benjolan ini. Tidak ada munculnya luka di sekitar benjolan dan atau di sekitar puting. Dan setelah saya selesai melakukan deskripsi terhadap benjolan, saya akan meneruskan pemeriksaan saya untuk menentukan apakah ada lesi satelit atau apakah ada nodul satelit di sekitar benjolan tersebut yang menandakan kemungkinan keganasan pada benjolan tersebut. Saya akan melanjutkan
dengan merubah posisi tangan pasien memegang bahu seperti sebelumnya. Sampai ke bagian parasternal dekstra sebagai batas kita memeriksa payudara pasien. Dari hasil pemeriksaan yang ada, tidak saya temukan nodul satelit selain dari nodul atau benjolan utama yang menjadi keluhan pasien tersebut. Tidak ada rasa nyeri di sekitar payudara, tidak ada tampakan jaringan fibrosis, tidak ada discharge, dan tidak ada perubahan warna kulit pada pemeriksaan ini. Kemudian setelah ini selesai, itu adalah rangkaian pemeriksaan pada pemeriksaan payudara. Ada 2 teknik yang lain yang bisa dilakukan selain dari teknik vertikal seperti itu. Yang pertama adalah teknik melingkar atau sirkuler. Yang kedua adalah teknik berdasarkan kuadran. Kita membagi kuadran pada payudara menjadi 8 kuadran. Seperti kita membagi pizza, kemudian kita akan melakukan pemeriksaan kuadran dari medial ke lateral. Batas-batasnya sesuai dengan batas-batas pemeriksaan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi, untuk pemeriksaan kuadran, tangannya tetap menggunakan 3 jari ini, tapi pemeriksaannya adalah ke arah luar. Sampai ke aksila posterior, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kuadran. Kemudian untuk pemeriksaan sirkuler juga sama, hanya sirkuler ini perbedaannya adalah dari medial ke lateral dengan batas-batas pemeriksaan yang sama. Sehingga kita akan mulai dari puting. 1, berputar terus sambil kita melihat adanya rasa nyeri pada pasien yang dia rasakan sampai selesai di parasternal bagian atas, aksila posterior bagian lateral, klavikula bagian superior, dan lipatan mame bagian inferior. Itu adalah 3 cara untuk melakukan palpasi pada payudara. Selanjutnya, setelah tampak nodul, kita akan melakukan pemeriksaan atau palpasi pada nodul limfatikus yang mengaliri payudara. Itu ada di aksila, kemudian ada di bagian anterior dari aksila atau bagian anterior dari dada, kemudian bagian posterior yaitu pada subklavikula, dan bagian lateral yang menjalar di dekat lengan atas. Saya butuh pasien untuk dalam posisi duduk. Saya akan mempersilahkan pasien, sambil pasien mempersiapkan diri, kita akan memeriksa aksila pasien. Oke. Mbak, tadi kita sudah melakukan pemeriksaan payudara Mbak, sekarang saya butuh untuk melakukan pemeriksaan di ketiak, supaya kita tahu apakah ada benjolan-benjolan yang lain yang ada di sekitar payudara tersebut. Oke. Perlu kita sedikit lagi, mohon maaf untuk ketidaknyamanannya ya. Saya akan memulai pemeriksaan dari aksila kiri. Sebagaimana prinsip pemeriksaan, kita akan melakukan pemeriksaan dari daerah yang tidak sakit dulu. Sehingga saya melakukan pemeriksaan di payudara kiri. Posisi tangan pasien sesuai dengan Bates clinical examination. Tangan pasien kita letakkan di bahu. Kalau kita mau meriksa yang kiri, maka tangan pasien kita letakkan di bahu kiri. Boleh kita posisikan siku pasien untuk dapat payudaranya supaya terlihat. Aksilanya supaya terlihat. Aksila yang kita periksa itu adalah yang pertama, nodul paling besar itu ada di bagian mid aksila di antara
tepat di antara di dalam axillary groove di antara otot dada atau pectoralis dan otot di bagian belakang. Masuk tangan seperti ini ke dalam pada aksila pasien di arah jam 10 sampai 10.30. Kenapa tangan perlu menekan? Karena akan ada pasien yang gemuk dan akan ada pasien yang kurus. Pada pasien yang gemuk, aksila ini akan penuh dengan lemak sehingga nodul limfatikusnya tidak akan teraba kecuali kita memeriksa pada bagian dalam. Kemudian dilakukan penekanan ke arah jam 10 sampai setengah 11. Di sini kita akan menemukan nodul limfatikus. Kemudian kita lakukan manuver ke arah anterior untuk menemukan nodul-nodul sepanjangan jaras dari 6 regio nodul limfatikus yang mengaliri payudara. Ini bagian nodul sentral, kemudian ke arah depan adalah nodul anterior, kemudian dari arah sentral lagi kita periksa ke arah belakang. Di subscapular line kita akan menemukan nodul posterior yang mengaliri payudara. Kemudian ke arah depan, kalau misalnya tidak ada benjolan, maka kita akan laporkan sebagai tidak ada benjolan pada aksila pasien sebelah kiri. Pada saat ini boleh dilakukan dua kemungkinan. Yang pertama, kita ke arah kanan dulu supaya bisa memeriksa dari depan dan dari belakang. Untuk melakukan pemeriksaan nodul limfatikus clavikula, kita akan lakukan bersamaan dari arah posterior pasien. Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan aksila sebelah kanan. Aksila sebelah kanan, tangan pasien kita tempatkan pada bahu kanan kita. Siku pasien kita topang dengan tangan kanan kita dan pemeriksaan akan kita lakukan dengan tangan kiri. Seperti tadi, yang kita gunakan untuk memeriksa adalah bantalan tangan kiri masuk pada axillary groove di arah jam 10 sampai setengah 11. Kemudian kita periksa apakah ada nodul di sana. Bila tidak ada nodul, kita akan menjalankan tangan ini ke arah anterior untuk memeriksa apakah adanya nodul pada regio nodus limfatikus yang mengaliri payudara di bagian anterior. Bila tidak ada, kita kembali ke dalam groove. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan menjalankan tangan ke bagian subscapula agar diketahui apakah limfatikus posterior juga mengalami adanya pembesaran nodul pada nodul limfatikus bagian posterior. Setelah selesai, tangan pasien kita turunkan dan kita harus merubah posisi pasien untuk pemeriksaan ini dan atau kita merubah posisi diri sendiri. Bu, silahkan menghadap ke sana. Mbak, saya mau memeriksa bagian belakang dan bagian bahu dari Mbak. Silahkan hadap depan. Baik, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan terhadap nodul limfatikus clavikula yang merupakan salah satu dari rangkaian sistem drainase limfatik yang mendrainase breast atau payudara pasien. Kita akan melakukan pemeriksaan dalam posisi pasien duduk dan kita berada di sebelah belakang dari pasien. Untuk ini, kita akan memerlukan pasien mengikat rambutnya sehingga kita bisa memvisualisasi clavikula pasien dengan baik. Silahkan diikat rambutnya ya Mbak, saya mau periksa bahunya. Oke. Setelah pasien mengikat rambut, kita pastikan bahwa clavikula pasien bisa tervisualisasi dengan baik. Kita akan meraba clavikula pasien terletak di mana. Kemudian nodul limfatikus yang akan kita cari itu kira-kira berada pada mid clavikula, di sub clavikula dan di supra clavikula. Jadi ada dua tempat. Namun perbedaan anatomis dari manusia akan menyebabkan perbedaan pada posisi dari nodul limfatikus yang ada. Sehingga kita melakukan pemeriksaan dengan cara menjalankan jari di sepanjang supra clavikula dan sub atau infra clavikula.
Saya melakukan dari daerah medial bersamaan kiri dan kanan. Nanti kalau ada nyeri bilang ya Mbak, kita harus memastikan kenyamanan pasien sepanjang pemeriksaan. Setelah selesai, maka definisi yang kita sebutkan adalah ada atau tidak benjolannya, kemudian bagaimana bila ada benjolan, bagaimana karakteristik, di mana posisi benjolan, kemudian karakteristik dari benjolan tersebut, kemudian apakah ada rasa nyeri, dan apakah benjolan itu ada luka atau mengeluarkan discharge pada saat perabaan. Pada pasien ini saya tidak temukan adanya benjolan pada nodul limfatikus di daerah supraklavikular dan atau sepanjang daerah subklavikular. Tidak tampak juga pasien yang meringis akibat rasa nyeri pada pemeriksaan di daerah ini. Mbak, pemeriksaan terhadap Mbak sudah selesai saya lakukan. Sekarang silakan pakai bajunya sementara saya cuci tangan. Nanti kita akan ketemu lagi di meja dokter supaya saya jelaskan pemeriksaan terhadap Mbak dan saya jelaskan pemeriksaan sendiri atau sadari yang bisa Mbak lakukan di rumah kalau misalnya nanti ada benjolan yang dirasakan lagi. Silahkan digunakan bajunya. Setelah selesai melakukan pemeriksaan terhadap pasien, sementara pasien mengganti bajunya dan sebelum pasien kita jelaskan apa hasil pemeriksaannya, kita akan melakukan cuci tangan dengan teknik aseptik seperti yang kita lakukan sebelum pemeriksaan. Handscoon akan saya lepas dan saya buang pada tong sampah infeksius karena ini adalah handscoon bekas pemeriksaan. Pada saat kita membuang handscoon, tangan tidak boleh menyentuh bagian tangan yang lain yang tidak tertutup dengan handscoon. Pada saat tangan sudah tidak memegang handscoon, maka tangan tidak boleh menyentuh daerah handscoon. Kemudian saya lakukan cuci tangan dengan teknik aseptik menggunakan alkohol 70%. Mbak, tadi kan kita sudah melakukan pemeriksaan ya terhadap payudara Mbak sesuai keluhannya. Sekali lagi saya mohon maaf untuk ketidaknyamanan tadi. Nah, dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan tadi, saya memang menemukan ada benjolan di payudara kanan Mbak bagian atas agak di tengah ya. Kalau dari hasil pemeriksaan saya, benjolan itu satu benjolan, tidak ada benjolan yang lain. Besarnya seperti bola pingpong. Nah, benjolan itu pada saat saya raba itu perabaannya licin, permukaannya bagus, sepertinya dia terpisah dengan daerah sekelilingnya. Saya bisa raba pinggir-pinggirnya. Kemudian benjolan itu sepertinya tidak menempel pada jaringan sekitarnya maupun pada otot maupun pada kulit. Saya juga tidak ada melihat perubahan pada kulit Mbak. Perubahan simetrisitas pada payudara tidak saya lihat, kemudian tidak ada discharge dan tidak ada cairan yang keluar dan tidak ada luka borok ataupun saya juga melihat tidak ada rasa nyeri yang Mbak rasakan. Apakah tadi ada nyeri banget, nyeri sekali yang Mbak rasakan? Tidak ada dokter. Oke, tidak ada. Jadi dari hasil pemeriksaan itu juga syukurlah saya tidak menemukan adanya benjolan pada kelenjar getah bening Mbak di sekitar ketiak maupun di bagian depan di payudara maupun bagian belakang di sekitar tulang belikat Mbak. Sehingga bisa saya simpulkan syukurlah itu adalah benjolan yang bersifat jinak dan bukan kanker. Jadi nanti pemeriksaan selanjutnya yang kita perlu adalah benjolan itu harus diangkat. Memang dia bisa membesar dan bisa lebih besar lagi dan akan terus membesar selama benjolan itu masih ada, walaupun kecepatan pembesarannya tidak terlalu cepat. Benjolan itu
biasanya akan membesar mengecil bersama dengan menstruasi. Hingga saya silahkan Mbak untuk berdiskusi dengan keluarga untuk pengangkatan dari benjolan tersebut dengan menggunakan operasi. Begitu ya. Nah, karena sambil Mbak berdiskusi dengan keluarga, saya akan mengajari Mbak bagaimana caranya memeriksa payudara sendiri di rumah. Pemeriksaan ini boleh Mbak lakukan kapan saja, tapi yang paling penting adalah pemeriksaan ini Mbak lakukan pada saat menstruasi sampai 7-10 hari setelah menstruasi pada kedua payudara. Ada 3 cara yang bisa Mbak lakukan, ketiganya dengan posisi tangan seperti yang tadi. 1, posisi tangan di belakang kepala seperti ini pada saat pemeriksaan payudara bagian luar. Kemudian pada saat pemeriksaan payudara bagian dalam, Mbak memindahkan tangan ke arah bahu sini. Bagaimana caranya? 1, bila Mbak memeriksa bagian yang sebelah kanan dengan tangan Mbak berada di atas, maka Mbak akan menggunakan tangan kiri. Begini caranya. 1, Mbak bisa menggunakan cara melingkar dari dalam keluar dengan menggunakan bantalan jari 2, 3, dan 4 sampai ke batas belakang dari ketiak sampai ke tulang di atas atau tulang selangka, kemudian sampai di tengah-tengah dari dada Mbak. Melingkar dari dalam keluar atau berjalan ke depan dan ke belakang seperti kepiting seperti ini, atau Mbak bisa menggunakan batas-batas Mbak bagi 8 seperti kita membagi pizza. Kemudian Mbak akan melakukan pemeriksaan dari dalam keluar semua seperti ini. Setelah selesai pemeriksaan payudara, Mbak bisa melakukan pemeriksaan terhadap ketiak sendiri. Ketiak sendiri Mbak bisa periksa dengan menggunakan tangan dengan menggunakan posisi tangan mana yang ketiaknya Mbak ingin periksa berada di atas di belakang kepala. Kemudian Mbak melakukan pemeriksaan dengan menggunakan tangan seberangnya pada posisi cekungan dari ketiak yang tidak ada ototnya. Masukkan 4 jari Mbak ke sana. Kemudian Mbak melakukan perabaan di daerah situ apakah ada benjolan atau ada rasa nyeri. Kemudian Mbak bawa ke depan tangannya. Apakah ada benjolan di sekitar pinggir payudara bagian depan Mbak. Kalau misalnya tidak ada, Mbak bisa bawa tangan Mbak ke belakang untuk di bawah dari tulang sayap di sini. Apakah ada benjolan atau tidak? Kalau misalnya tidak ada, maka Mbak bisa membawa tangan ke daerah tulang selangka di sini. Apakah ada? Kemudian jalankan tangannya di daerah tulang selangka, bagian atas ataupun bagian bawah. Apakah ada benjolan atau tidak? Seperti itu. Bisa dimengerti Mbak penjelasan saya? Bisa, dokter. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, dokter. Baik, kalau begitu pemeriksaannya sudah selesai. Silakan berunding dengan keluarga. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi untuk pengangkatan benjolan tersebut. Terima kasih. Terima kasih, dokter.